Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Sudah lama saya tidak bikin video panjang karena berbagai hal, dan hari ini saya bikin perjalanan saya untuk melunasi hutang, misi melunasi hutang. Di sini saya tidak akan menggurui, namun saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Mungkin ada juga yang mempunyai masalah yang sama ataupun sudah selesai mengalami masalah yang sama sehingga menemukan jalan keluar, dan harapan saya bisa berdiskusi di kolom komentar sehingga mungkin nantinya yang ada yang dengerin juga podcast ini yang juga mengalami masalah yang sama, yaitu terlilit hutang seperti itu. Dan saya mulai dari perjalanan saya dulu saya pertamanya itu kerja sebagai karyawan di salah satu perbankan, yang dimana kerjaannya itu memproses pengajuan kredit, yaitu kredit pinjaman usaha dalam kredit usaha rakyat seperti itu. Dan hampir 7-8 tahun saya bekerja kurang lebih, di mana dari perjalanan tersebut saya menemukan fakta di lapangan ada beberapa kreditur ataupun nasabah yang hidupnya ataupun ekonominya itu bisa berubah, bisa saya katakan sukses berdasarkan karena beliau ataupun karena nasabah itu berusaha ataupun buka usaha ataupun buka toko. Intinya beliau berusaha. Nah, dengan fenomena tersebut saya mencoba, saya tidak akan lama ataupun saya tidak selamanya menjadi karyawan meskipun mendapatkan gaji tetap seperti itu. Dan saya mencoba memberanikan diri. Pilihan saya yaitu kalau nasabah yang saya bantu proses untuk pinjam kur ataupun untuk kredit seperti itu dengan mulai usahanya mulai dari nol, bahkan mulai dari rumah, saya tahu betul. Kemudian saya memberanikan diri untuk juga kalau yang saya bantu benar berhasil dengan cara seperti ini, sepertinya saya juga bisa nih. Toh saya sudah pelaku yang bantu, saya menganggapnya seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka sebuah usaha, yang dimana saya membuka usaha itu tidak ada persiapan finansial. Kalau mental ataupun kerja kerasnya, effort ya mungkin ada, namun secara modal itu saya terbatas. Sehingga acuan saya kalau nasabah saya itu saya bantu memproses membangun usahanya, bikin toko, ada yang petani, ada yang toko, ada yang peternakan, saya bantu dengan melalui pinjaman kur. Kemudian saya memberanikan diri untuk juga memulai sebuah usaha dengan pinjam modal ke perbankan, yaitu kur. Nah, masalahnya itu dimulai dari sini. Yang awalnya ataupun saya pengajuan pinjaman itu lancar awalnya, mulai dari proses sampai kemudian pinjaman itu saya terima, kemudian benar-benar saya buka usaha untuk belanja ini, persiapan itu. Lalu dengan terkumpul beberapa tabungan sedikit juga pinjam ke orang tua, dan sebagian banyaknya itu ya memang pinjam dari kur seperti itu. Dan
saya mencoba keberuntungan melalui buka usaha toko sembako. Saya buka toko sembako dengan model ataupun konsep 24 jam dan modalnya itu dari perbankan dengan cara pinjam KUR seperti itu. Yang kemudian di bulan pertama usaha tersebut saya menganggapnya lancar, kemudian di bulan kedua bahkan bertahan sampai 5 bulan lancar seperti itu, dimana setelah 5 bulan itu lancar karena modalnya itu sebetulnya bukan murni dari perbankan, juga pinjam ke sana sini, sehingga kalau usaha ini kok rasa-rasanya itu kok sudah mulai berkembang, sehingga karena masih ada pinjaman di yang lain seperti itu. Jadi saya memberanikan diri untuk toh usaha ini sudah jalan, rasa-rasanya sudah mampu untuk membayar cicilan, sehingga saya memberanikan diri untuk pinjam lagi, nambah modal dengan harapan saya mau balikin utang yang sebelumnya. Kemudian saya nambah pinjaman yang awalnya 25 kemudian jadi 50, dan saya minjam 25 lagi semata-mata untuk melunasi sebagian hutang di anggaplah teman seperti itu. Kemudian saya lunasin ke teman. Memang saya tidak punya hutang ke teman, tapi hutang saya bertambah menjadi 50 juta. Nah, mungkin nominal ini dianggapnya kecil bagi yang mungkin pengalamannya besar seperti itu, namun bagi saya ini angka yang sangat besar, sehingga singkat ceritanya dari situ masalah dimulai. Ternyata usaha yang saya bangun, saya mencoba menambah cabang seperti itu, namun tidak sesuai harapan, yang kemudian masalahnya itu semakin pelik, sehingga yang awalnya usaha ini bisa mengangsur seperti itu, saya sudah memutuskan untuk resign, ternyata tidak sesuai prediksi, ternyata tidak sesuai harapan. Coba saya buka cabang, masalah semakin bertambah, bukan nambah penghasilan tapi malah nambah cicilan seperti itu, sehingga terakhirnya itu usaha yang saya jalanin baik cabang yang pertama maupun cabang yang kedua itu bangkrut, bahasanya tidak bisa bergerak lagi usahanya, sehingga saya putuskan untuk tutup. Kemudian saya merambah ke usaha selanjutnya yang tanpa modal dari perbankan. Nah, singkat ceritanya usaha yang kedua juga masih belum bisa menutupi kebutuhan usaha cicilan-cicilan yang sebelumnya, sehingga sekarang saya jaga, artinya menjadi karyawan lagi. Saya kerja kebetulan saya punya teman, dia berhasil, dan sekarang saya kerja ke beliau sebagai karyawan menjaga toko. Nah, yang mau saya sampaikan, tidak semua pinjaman KUR itu berhasil, dan meskipun juga ada beberapa teman-teman saya yang pinjam, yang modalnya itu pinjam dari bank ataupun pinjam dari KUR lah, tapi bisa mengangkat derajat ekonominya.
Nah, yang saya alami sebaliknya. Kemudian dengan harapan sekarang saya sudah tidak mau gali lubang tutup lubang lagi, meskipun saya banyak cicilan. Oke lah, memang ditagih sama perbankan, tapi komitmen saya tetap mau bayar. Namun saya masih memperbaiki ekonomi, dan sekarang saya kerja sebagai karyawan lah di toko, dengan harapan saya mau ngumpulin dulu, kemudian nanti setelah terkumpul lalu saya bisa melunasi hutang-hutang satu persatu. Nah, sekian dulu di episode pertama, update-nya perjalanan saya, bagaimana progres kerjaan saya, kemudian sebeluk-beluknya terkait dengan apa sih yang bikin saya bermasalah dengan keuangan. Nanti saya akan bercerita lagi, saya akan update lagi di episode berikutnya. Sekali lagi teman-teman yang menonton sampai menit terakhir ini, yang mengalami kredit macet, yang mempunyai hutang meskipun bukan di perbankan, mudah-mudahan kerjaannya dimudahkan agar mampu melunasi hutangnya dan diberikan kesehatan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.